tercetus dengan ide-ide bagus ini? Ini berawal dari mana? Jadi ini berawal ketika saya masuk ke sini, ya kan, ke kota Padang Panjang ini. Saya melihat kota Padang Panjang ini kan disebut kota Serambi Mekah. Benar. Terus ketika saya habis dilantik sertijab di Rutan Padang Panjang ini, saya melihat apa sih ini yang nantinya harus saya rubah di sini gitu kan. Untuk bangunannya alhamdulillah sudah lumayan bagus gitu kan. Terus untuk kegiatan-kegiatannya saya melihat ke sana itu kan, saya tanya informasi dari anggota dari BPP juga, ternyata di sini kegiatannya vakum selama Covid kemarin itu, karena Covid itu. Terus ketika vakum saya melihat ini celah ini untuk saya bisa berinovasi, memberikan ide-ide saya, gagasan saya untuk kemajuan Rutan Padang Panjang ini. Disitulah tercetus pikiran saya, karena ini kota Serambi Mekah, saya juga mikir bagus kalau diri ini Ibu Deliana itu kan, disitulah gitu. Terus pada saat awalnya saya pondok pesantren sendiri, prosesnya lama, susah gitu kan gitu. Karena banyak Pak yang harus dibikin. Terus saya bilang, Pak, nggak usah bikin dari awal Pak, kita bikin cabang aja Pak. Kita bekerja sama dengan pondok pesantren yang ada di kota Padang Panjang ini, dan kita bikin di Rutan Padang Panjang ini sebagai cabang pondoknya dari sana Pak. Oh kalau itu cepat, gampang Pak, bisa itu Pak. Oke Pak, yang penting kegiatan di pondok itu juga dilaksanakan juga di tempat kami Pak, untuk WBP kami gitu kan gitu. Terus tentunya tetap mengedepankan keamanan, ketertiban gitu kan, supaya tidak goyah kan gitu kan. Terus habis itu dipertemukanlah saya dengan Ibu Mudir Deliana gitu kan, dan kita membahas bersama Pak Surya dan teman-teman lainnya. Kita ini terus saya ajak muter ke belakang, kondisinya bagaimana, kita tunjukin BPP kita bagaimana itu kan, dan yang akan menjadi calon santrinya Pontrem Kauman ini saya tunjukin ke belakang kan. Dan program-program saya, keinginan saya seperti ini nih Bu, gimana Bu? Bagus Pak itu kan, kita siap membantu. Nah, alhamdulillah Allah mempertemukan kita. Kebetulan kita tempatnya juga nggak begitu jauh juga, jadi kalau koordinasi gampang gitu kan, tidak susah. Dan alhamdulillah tepat hari ini 25 Februari 2021 kita sudah resmi menjadi cabang pondok pesantren Muhammadiyah Kauman yang bertempat di Rutan Kelas 12 Padang Panjang ini, dan yang menjadi santrinya adalah seluruh warga binaan pemasyarakatan yang masuk di Rutan Padang Panjang ini, baik tahanan maupun narapidana. Baik. Ya, baik. Ini saya juga upload ya dari media. Mungkin Bapak ini adalah inovasi yang bagus banget kalau menurut saya. Nah, berbicara kesiapan dari Rutan Kelas 2B, ini apa yang perlu dibenahi Bapak? Ya, jadi sebelum kita mencetuskan itu, sambil jalan kita sudah mempersiapkan semuanya. Yang pertama kita persiapkan ruangan dulu, sarana prasarana dulu. Kita ubah dulu, kita sulap dulu, ya kan. Jadi karena memang kita tempatnya terbatas, ya. Dengan tempat yang terbatas ini kita buat tempat ini yang berkualitas dan bermanfaat untuk semuanya. Jadi kita sulap aula ini, tematiknya masjid juga masuk, aula juga masuk, tempat sekolah juga masuk gitu kan itu. Dan alhamdulillah ini sudah jadi sarana prasarana, terutamanya ruangan ini sudah jadi. Terus yang kedua, saya siapkan mindset kepada BPP semuanya. Jadi kita siapkan mindset mereka, kita ubah perlahan, kita ajak, kita edukasi mereka supaya mereka ikut kegiatan pondok pesantren nantinya setiap hari Senin sampai Kamis. Dan sebelum ini diresmikan hari ini, yang akan mulai aktif dijalankan tanggal 1 Maret nanti itu, sebelumnya semenjak 1 bulan yang lalu kita sudah training mereka untuk membiasakan diri setiap hari Senin sampai Kamis jam 10.30 datang ke aula ini, ke kelas ini, ke masjid ini untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang dipimpin Bapak Ustadz Ahmad yang pegawai kita sendiri setiap hari, dan juga masih koordinasi dengan Ustadz di luar sana yang di luar rutan yang biasa membantu setiap 1 kali dalam seminggu ini gitu kan. Kita biasakan dulu mereka 10:30 datang ke masjid untuk kegiatan ini sampai habis sholat zuhur berjamaah di sini. Setelah itu mereka kembali kamar gitu. Kita biasakan dulu mereka, mindsetnya mereka kita rubah dulu, dan alhamdulillah ketika nanti ini sudah dibuka tanggal 1 Maret nanti mereka udah terbiasa, udah
sudah waktunya sekolah, waktunya ini gitu dia mereka udah terbiasa dulu gitu. Berarti ini ada penambahan semacam penambahan memberikan ilmu lah Ya. kepada warga binaan yang ada di rutan kelas 2B ini. Bapak, mungkin inovasi ke depan. Nah, apa nih yang mau dibikin lagi selain dari untuk sekolah Islam yang ada di rutan kelas 2B? Siap. Jadi inovasi kami selanjutnya ini yang pertama kami ini kan mungkin menjadi contoh nih UPT Lapas Rutan di Sumbar ini yang pertama bekerja sama dan bikin cabang pondok pesantren Muhammadiyah Kauman ini di Rutan Padang Panjang ini mungkin yang pertama di wilayah Sumbar ini gitu kan, dan harapan kami ini akan menjadi contoh lapas rutan se-Sumbar juga gitu kan, bila perlu se-Indonesia juga, dan saya juga turut membantu menggaungkan nama Muhammadiyah Kauman ini ke seluruh Nusantara nantinya. Ini dimulai dari Rutan Padang Panjang dulu, terus nanti yang tahap kedua mungkin nanti akan saya sampai kepada pimpinan lapas rutan se-Sumbar ini bisa ngikut juga seperti kita ini, dan cabangnya Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman ada di lapas-lapas rutan se-Sumbar, se-Indonesia bila perlu kan gitu. Tentunya ini kalau sifatnya nasional ini kan perlu perizinan dari pusat juga, dari Pak Menteri Hukum dan HAM, dari Pak Dirjen Pas, dan itu prosesnya agak lama, agak susah gitu kan. Tapi minimal se-Sumbar ini dulu nanti akan kita usahakan, kita lakukan sampai pimpinan kegiatan kita seperti ini nih, dan insya Allah apabila itu baik, insya Allah pimpinan juga akan merealisasikan ke inovasi kita ini. Terus yang kedua, nanti mungkin di bulan depan ini ya kan kita akan bikin lomba MTQ ya, khusus lapas rutan se-Sumbar ini gitu kan, dan kita ajak mereka ke sini untuk berlomba, WBP-nya diajak ke sini untuk berlomba. Di sini kita adukan sama BBP kita yang ada di Rutan Panjang ini. Kebetulan Rutan Padang Panjang ini BBP-nya kan diasuh langsung dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman itu. Jadi kita adukan mereka itu kan. Kalau dan sebagai jurinya nanti kita juga minta bantuan dari teman-teman Pontren Kauman ini untuk menjadi juri gitu kan, seperti itu. Mudah-mudahan ini Kepala UPT Pemasyarakatan Lapas Rutan se-Sumbar ini terketuk hatinya juga pengen seperti kita di sini. Amin. Mudah-mudahan Bapak ini warga binaan kita berjumlah berapa saat ini? Saat ini 97 orang. 97 orang. Baik, target mungkin yang Bapak harapkan kepada mereka-mereka yang nanti keluar dari rutan ini ya. Mungkin pertama yang paling kita harapkan mungkin mereka tidak kembali lagi. Ya. Nah, selanjutnya Bapak. Selanjutnya yang saya harapkan ketika mereka keluar dari sini, mereka itu ada bekal ilmu agama yang bisa ditularkan kepada anak-anak mereka, kepada saudara mereka, kepada keluarga mereka ya kan, dan juga bekal itu tidak hanya pengetahuan ilmu agama saja, tetapi bekal sisi sosial dan kemanusiaan juga itu kan, supaya mereka ini menjadikan contoh pada masyarakat di luar. Jangan seperti saya, kamu melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang nantinya masuk rutan gitu kan, seperti itu. Dan juga kalaupun kamu masuk rutan itu kan, jadilah orang yang baik seperti saya. Keluar rutan dikasih ilmu bekal, kita belajar di sana, kita jadi orang pintar di sana, kita jadi orang yang berakhlak, orang yang agamis, keluar dari rutan dan bisa diterima kembali masyarakat. Dan juga kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota dan Ketua DPRD juga ya kan, kita nantinya akan bikin program-program juga yang nantinya bisa menjadi contoh untuk yang lain juga itu kan. Kita mau bikin namanya wisata penjara itu kan. Jadi anak-anak remaja masjid, anak-anak muda, calon penerus bangsa masing-masing kelurahan Padang Panjang ini nanti akan diberikan waktu setiap minggu sekali, 1 minggu sekali secara bergantian untuk berwisata penjara ke sini, melihat isi dalam penjara Rutan Padang Panjang seperti apa, dan juga nanti akan kita berikan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu akhlak di situ supaya dia tidak masuk ke rutan sini dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Baik. Mudah-mudahan ini pembenahan ini masih banyak dilakukan juga. Juga kalau seandainya memang ada wisata, apakah di sini juga ada perpustakaan masuk ke rutan Bapak? Siap, kalau untuk perpustakaan kita sudah ada. Dan kita sudah bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang, sudah berjalan dari tahun sebelumnya sudah ada. Dan untuk diketahui juga, setiap kegiatan yang kita lakukan ini
kita semuanya mengutamakan protokol kesehatan, ya kan. Jadi untuk mindset BPP-nya kita juga sudah rubah. Jadi ketika mereka berkegiatan di luar kamar itu wajib hukumnya pakai masker gitu kan. Tidak ada yang tidak pakai masker. Dan program kita ke depan yang tadi kita sampaikan itu ketika masuk rutan juga harus mematuhi protokol kesehatan gitu kan. Karena musim pandemi ini belum selesai dan kita tidak tahu itu akan selesai sampai kapan. Minimal kita harus waspada dan juga membackingi diri kita dengan protokol kesehatan. Tetap berhati-hati ya, Iya. Pak ya. Baik, Bapak terakhir mungkin di sini ada pembenahan karena memang kondisi rutan kita yang kecil ya Pak ya, lokasinya ya Pak ya. Apa nih pembenahan dan ke depan harapan Bapak? Ya, pembenahan yang kita lakukan terkait sarana prasarana yang digunakan, yang dipakai oleh BPB dan juga petugas dan juga masyarakat, nanti akan kita lakukan pembenahan baik di dalam maupun di luar. Di dalam itu salah satunya perbaikan seluruh kamar hunian BPP itu kan. Sekarang ini sudah berjalan dari total 17 kamar sudah 8 kamar yang kita keramik semuanya dan kita cat, kita berikan loker satu orang satu untuk tempat pakaian mereka di kamar kita sudah berikan. Alhamdulillah tinggal separuh jalan lagi, progres sudah 50% itu. Terus perbaikan sarana prasarana yang lainnya nanti yang akan kita perbaiki juga. Layanan kunjungan kita, ruang layanan kunjungan kita di depan kita akan juga perbaiki. Terus tempat parkir kita juga akan buat bagus lagi supaya terarah dan bagus gitu kan. Terus untuk kantornya juga alhamdulillah pandangan masyarakat ketika lewat depan rutan Padang Panjang setiap malam ini sudah berubah sekarang itu kan, sudah kelihatan bersih, terus banner-banner semua terpasang dengan baik, layanan-layanan kita juga sudah sifatnya terbuka, open public, dan juga ini yang menjadi andalan kami ya, sistem keterbukaan informasi di kami ya kan. Jadi kami juga membuat MOU dengan media pers ya kan. Salah satunya Harian Umum Rakyat Sumbar, kita ajak mereka untuk juga mengawasi kinerja kami gitu kan. Kalaupun ada yang macam-macam, ada yang kurang berkenan, tolong disampaikan langsung kepada saya, itu terobosan kami. Dan juga selain itu kami semenjak saya di sini saya membuat suatu wadah perkumpulan grup WA khusus warga binaan pemasyarakatan rutan kelas 2 Padang Panjang ini. Jadi disitulah saya masuk, pejabat struktural masuk, terus keluarga BPP masuk. Di situ kita saling berkomunikasi, berinteraksi ya kan, untuk mengabarkan kondisi BPP di sini setiap harinya seperti apa, kegiatan-kegiatan kita juga share ke sana supaya keluarga di sana juga tahu, oh anak saya seperti ini, suami saya seperti ini, bapak saya seperti ini, oh di rutan dibina bagus gini-gini, jadi keluarga yang ditinggalkan di rumah itu juga tidak was-was, tidak khawatir, wah takut suami saya nanti di sana kenapa-napa, tidak makan atau tidak mandi atau ada masalah gitu kan. Alhamdulillah dengan adanya perkumpulan WA grup keluarga BPP ini menjadi terobosan kami sebagai salah satu keterbukaan informasi publik yang kita bangun, dan juga kita untuk meningkatkan silaturahmi antara petugas sama masyarakat, petugas dengan keluarga BPP, petugas juga dengan BPP gitu. Jadi ketika ada masalah atau kita atasi segera dan tidak melebar, dan juga ketika ada keluhan atau apa dari masyarakat langsung kita tangani. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dari grup itu yang kita pantau, kita aktifkan setiap hari komunikasi kita sama keluarga BPP, tidak ada keluhan atau permasalahan yang timbul di situ, dan mereka semuanya senang, bahagia karena merasa diperhatikan sama petugas rutan, baik juga mereka sendiri keluarga di luar maupun juga BPP yang ada di sini gitu. Dan mereka sangat antusias untuk membantu dan mendukung serta mendoakan kami supaya tahun ini bisa lolos menuju BBK maupun BBBM guna peningkatan pelayanan publik kami kepada masyarakat.
Baik, Bapak, mungkin ini ke depannya kita berharap juga untuk khusus Kota Padang Panjang sukses selalu dengan Siap. kinerja, Siap. dengan target-target yang Ya, Bapak berikan, amin. dan mudah-mudahan warga binaan yang keluar nanti dari Siap. rutan ini mereka benar-benar berubah Siap. dan tidak lagi kembali ke Ya. rutan ini. Terima kasih, Bapak. Betul, siap. Terima kasih saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda, jajaran Bapak Wali Kota Padang Panjang, Forkopimda Padang Panjang, Bapak Ketua DPRD yang telah mensupport kami, dan kepala-kepala dinas terkait, dan juga seluruh warga masyarakat Kota Padang Panjang. Saya sampaikan, saya Rudi Kristiawan, Kepala Rutan Padang Panjang baru. Kita semuanya punya tekad untuk membawa Kota Padang Panjang ini ke kancah nasional, menjadi terkenal dengan bagusnya, terkenal dengan kota Serambi Mekahnya, terkenal dengan agamis kotanya, dan juga kami juga mewakili seluruh jajaran Rutan Kelas 2B Padang Panjang siap melayani Bapak Ibu yang datang ke tempat kami dengan baik, dan juga kami juga siap memberikan pelayanan terbaik juga untuk keluarga Bapak Ibu yang ada di Rutan Padang Panjang. Insya Allah mereka dalam keadaan sehat walafiat terus, dan saya mohon bantuan serta doa dan juga dukungan kepada kami untuk mewujudkan Rutan Kelas 2 Padang Panjang ini mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dari Bapak Presiden kita dan Bapak Menteri Hukum dan HAM, dan juga Menteri terkait untuk memberikan penilaian dan predikat kita yang baik di tahun 2021 ini. Baik, Bapak, terima kasih, Bapak. Siap, terima kasih. Saya ucapkan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah berpartisipasi untuk membantu pencanangan pembangunan zona integritas Rutan Padang Panjang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Bu, dan ini adalah sebuah tantangan juga ya. Tadi Karutan mengatakan bahwasanya ini akan kita siapkan untuk bekal mereka keluar dari sini juga kita siapkan. Nanti kalau untuk kegiatan lomba ini memang nanti ada yang tambahan-tambahan khusus lah, tambahan khusus pembinaan bagi yang akan ikut lomba kan. Nah, karena ini juga menjadi wilayah wilayah binaan kita yang harus kita siapkan ketika lomba. Nanti misalkan itu kita berharap yang di sini yang menang kan gitu. Dengan kita yang mengadakan nanti justru tamu yang menang. Baik. Nah, untuk melebarnya nanti Kontrenmu ya, seperti Pak Hudi mengatakan tadi hadir di Sumatera Barat. Nah, ini apa nih target dari Bunda sendiri? Ya, tadi juga sudah kita bicarakan ini. Untuk di luar Padang Panjang barangkali kita Muhammadiyah ini kan besar, dari pusat di mana-mana ada gitu, bahkan sekolahnya juga di mana-mana ada. Nanti di mana rutan-rutan kita, rutan-rutan yang ada di Sumatera Barat itu bisa kerjasama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Jadi nanti misalkan di daerah Padang itu ada sekolah kita di Padang, maka yang di Padang nanti yang akan kerjasama dengan rutan yang ada di Padang. Itu maksud yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi. Kalau kita mungkin untuk yang di Padang Panjang, sebab kalau keluar Padang Panjang nanti akan sulit juga guru-guru kita untuk melakukan pembinaan di wilayah lain. Baik. Nah, ini terakhir harapan Ibu dengan adanya warga binaan di sini dan juga kepada rutan sendiri. Ya, harapannya adalah kita bersinergi gitu. Kita juga dari Kontrenmu Kauman itu terbatas, dan tentunya masukan-masukan dari Pak Rudi dan juga semua yang ada di sini nanti terus kita harapkan, karena kita merencanakan setiap bulan nanti akan ada evaluasi dari seluruh kegiatan yang kita lakukan. Pak Rudi juga akan selalu memantau kegiatan-kegiatan yang di sini. Saya juga insya Allah akan melihat nanti progres dari pembinaan yang dilakukan oleh guru-guru kita dalam bidang keagamaan. Jadi kita akan terus pantau insya Allah. Di mana nanti ada kurangnya kita akan coba membicarakan dan melakukan tindak lanjut. Baik, terima kasih Bu Der. Ya, terima kasih Bu Yanti. Baik. Dan temannya serta masyarakat Kota Padang Panjang, demikian perbincangan kita langsung ya bersama Mudir Kontrenmu Kauman MA KMM Muhammadiyah Bu Derliana dan juga Kepala